Teori perkecambahan. Dalam kegiatan ini, kita akan menggabungkan dua disiplin ilmu yang berbeda. Kita akan mengamati pertumbuhan kecambah kacang hijau yang dipengaruhi oleh dua faktor, intensitas cahaya dan jumlah air. Hasil pengamatan ini kemudian akan kita analisis menggunakan konsep matematika, yaitu sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV, untuk menentukan model matematis yang menggambarkan hubungan antar variabel. Tujuan kegiatannya yaitu 1. Mengamati dan mencatat data pertumbuhan kecambah kacang hijau. 2. Menganalisis hubungan antar faktor, lingkungan, intensitas cahaya, dan jumlah air terhadap tinggi kecambah. 3. Membuat model matematika berupa sistem persamaan linear dua variabel berdasarkan data yang diperoleh. 4. Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel untuk menemukan nilai dari masing-masing variabel. Alat dan bahannya yaitu 1. Biji kacang hijau. 2. Gelas plastik atau wadah bening 2 buah. 3. Kapas atau tisu. 4. Air. 5. Penggaris. 6. Alat tulis. Dan 7. Lembar data. Langkah kerjanya yaitu 1. Siapkan 2 gelas plastik atau wadah bening, beri label wadah A dan wadah B. 2. Letakkan kapas atau tisu di dasar masing-masing wadah. 3. Basahi kapas atau tisu tersebut dengan jumlah air yang sama. 4. Tanam masing-masing 5 biji kacang hijau ke dalam setiap wadah. 5. Letakkan wadah A di tempat yang terkena banyak cahaya matahari langsung. 6. Letakkan wadah B di tempat yang lebih teduh atau kurang terkena cahaya. 7. Siram setiap wadah dengan air setiap hari, pastikan kapas tetap lembab. 8. Amati dan ukur tinggi kecambah dalam sentimeter setiap 1 hari selama 5 hari. Data tabel hasil percobaan. Percobaan dilakukan untuk membandingkan pertumbuhan kecambah kacang hijau di dua kondisi berbeda, yaitu wadah A terang dan wadah B gelap. Pada awalnya, hari ke-1, kedua kecambah belum tumbuh. Seiring berjalannya hari, kecambah pada wadah gelap tumbuh lebih cepat dibandingkan wadah terang. Pada hari ke-5, panjang kecambah pada wadah terang mencapai 80 mm, sedangkan pada wadah gelap sudah mencapai 145 mm. Dari tabel sebelumnya dibuat persamaan linear berdasarkan jumlah pertumbuhan setiap harinya. Hari kedua, 2x ditambah 2y sama dengan 23. Hari ketiga, 3x ditambah 3y sama dengan 45. Hari keempat, 4x ditambah 4y sama dengan 190. Hari kelima, 5x ditambah 5y sama dengan 225. X adalah pertambahan panjang kecambah di kondisi terang per hari. Y adalah pertambahan panjang kecambah di kondisi gelap per hari. Grafik perubahan kondisi terang. Grafik menunjukkan garis naik bertahap dari 0 hingga 80 mm dalam 5 hari. Pertumbuhan di kondisi terang cenderung stabil dan lebih lambat. Grafik perubahan kondisi gelap. Grafik menunjukkan pertumbuhan yang tajam terutama mulai hari ke-3 hingga hari ke-5, dari 25 mm menjadi 145 mm. Hal ini menandakan bahwa di tempat gelap, kecambah tumbuh lebih cepat dan tinggi, namun biasanya batangnya lemah karena tidak mendapat cahaya. Dari tabel sebelumnya, pada hari ke-5, panjang kecambah di tempat terang 80 mm dan di tempat gelap 145 mm. Dijumlahkan hasilnya menjadi 225. Kondisi terang. 5x sama dengan 80. X sama dengan 80 dibagi 4. Jadi x-nya sama dengan 20 mm per hari. Selanjutnya 5x ditambah 5y sama dengan 225. 80 ditambah 5y sama dengan 225. 5y sama dengan 225 dikurang 80. Hasilnya 5y sama dengan 145. Y sama dengan 145 dibagi 4. Y sama dengan 36,25 mm per hari. Kondisi gelap. 5x sama dengan 145. X sama dengan 145 dibagi 4, jadi X-nya sama dengan 36,25 mm per hari. Selanjutnya, 5X ditambah 5Y sama dengan 225. 145 ditambah 5Y sama dengan 225. 5Y sama dengan 225 dikurang 145. Hasilnya, 5Y sama dengan 80. Y
sama dengan 80 dibagi 4. Y sama dengan 20 mm per hari. Rata-rata pertumbuhan kecambah pada kondisi terang adalah 20 mm per hari. Rata-rata pertumbuhan kecambah pada kondisi gelap yaitu 30,25 mm per hari. Berdasarkan data, kecambah yang tumbuh di tempat gelap memiliki laju pertumbuhan lebih cepat dibandingkan dengan kecambah di tempat terang. Hal ini terjadi karena di kondisi gelap, kecambah mengalami etiolasi, yaitu batang memanjang untuk mencari cahaya. Akan tetapi, kecambah yang tumbuh di gelap biasanya lebih lemah, batangnya tipis dan berwarna pucat. Sebaliknya, kecambah di tempat terang tumbuh lebih lambat tetapi lebih sehat, batang lebih kokoh dan berwarna hijau karena adanya proses fotosintesis. Dari hasil ini, disimpulkan bahwa intensitas cahaya lebih dominan mengaruhi pertumbuhan kecambah dibandingkan jumlah air. Kesimpulan, kecambah tumbuh lebih cepat, lebih panjang di tempat gelap 36,25 mm per hari dibanding di tempat terang 20 mm per hari. Cahaya berperan penting dalam mengatur pola pertumbuhan. Di tempat terang, pertumbuhan lebih seimbang, batang pendek tapi sehat, sedangkan di gelap lebih panjang tapi lemah. Saran: yang pertama, untuk pertumbuhan kecambah yang sehat, sebaiknya diberi cahaya yang cukup agar tidak etiolasi. Yang kedua, jumlah air harus tetap diperhatikan, tetapi cahaya lebih menentukan bentuk pertumbuhan.